konsep teori sosial serta teori sosial klasik dan teori sosial modern. Di sini saya akan membahas tentang konsep teori sosial. Konsep teori sosial itu adalah kerangka kerja analitis atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari dan fenomena sosial. Teori sosial berhubungan dengan perdebatan sejarah atau validitas dan reliabilitas metodologi yang berbeda-beda. Teori sosial merupakan refleksi dari sebuah pandangan dunia tertentu yang berakar pada positivisme. Tujuan teori sosial adalah membahas konteks sosial dari tindakan manusia dengan alasan bahwa cara kita bertindak dan keyakinan kita dihasilkan sebagian oleh struktur sosial, tetapi juga dalam komunikasi antar individu dan dalam kelompok sosial. Nah, beberapa konsep penting dalam teori sosial antara lain, yang pertama, paradigma fungsionalis. Paradigma ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, paradigma konflik. Paradigma ini menganggap masyarakat sebagai arena pertarungan antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga, paradigma interaksionis simbolik. Paradigma ini menganggap bahwa tindakan manusia dan makna yang terkait dengannya terbentuk melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol-simbol. Yang keempat, identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan sosial personal dan sosial. Soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Selanjutnya, materi pembahasan tentang teori sosial klasik. Teori sosiologi klasik muncul di periode awal ketika ilmu sosial mulai dilibatkan dalam memecahkan permasalahan. Teori ini memusatkan analisisnya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologi seperti Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan lain-lain. Mengutip jurnal klasikal sosiologi oleh William J. Cochran, teori sosiologi klasik adalah sebuah studi sistematif tentang masyarakat dan kehidupan sosial pada periode paling awal. Studi ini kemudian mengarah pada terbentuknya disiplin ilmu. Istilah sosiologi sendiri muncul pertama kali di sekitar abad 19, tepatnya pada tahun 1838. Saat itu, filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte menggunakan istilah ini untuk menyebut ilmu yang mempelajari sosial dan masyarakat. Periode-periode awal teori sosiologi ditandai dengan kemunculan para tokoh intelektual seperti Auguste Comte, Karl Marx, dan Emile Durkheim. Auguste Comte dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi. Karena itu, ia juga kerap dijuluki sebagai bapak sosiologi. Pemikiran Auguste Comte yang paling terkenal adalah filsafat positivisme. Auguste Comte menekankan bahwa istilah positif merujuk pada sesuatu yang nyata, pasti, dan jelas, yang merupakan lawan dari semua hal negatif. Melansir jurnal kontribusi pemikiran Auguste Comte terhadap dasar pengembangan ilmu dakwah, positivisme berasal dari kata positif yang juga diartikan sebagai faktual atau berdasarkan fakta. Jadi dalam positivisme, pengetahuan tidak boleh melebihi fakta yang ada. Karl Marx pemikiran tentang sosiologi berfokus pada perubahan sosial dan revolusi yang akhirnya membentuk masyarakat tanpa kelas. Menurut buku teori sosiologi klasik karya Wahyuni, Karl Marx memandang sejarah manusia tak lebih dari pertentangan antar kelas atau golongan. Pemikiran Karl Marx memiliki pengaruh besar dalam perumusan konsep kelas, konflik, dan perubahan sosial. Tak hanya itu, Karl Marx juga merupakan pusat dari pengembangan teori konflik dalam sosiologi.
Seperti diketahui, teori konflik meyakini bahwa ketidaksetaraan ada di masyarakat dan hal ini menyebabkan perubahan sosial. Emile Durkheim termasuk sosiologi ternama asal Perancis yang terkenal dengan teori jiwa kelompok. Menurut Emile Durkheim, jiwa kelompok ini berpengaruh terhadap jiwa individu. Dengan kata lain, setiap individu tidak menentukan kehidupan sosialnya, tapi justru kehidupan sosial yang menentukan perilaku individu tersebut. Perilaku individu hanya bisa dipahami dan dinilai dengan memperhatikan kehidupan sosial yang membentuk. Norma dan nilai sosial memberikan batasan pada perilaku individu. Hal inilah yang menyebabkan seseorang bertindak dengan cara atau perilaku tertentu. Emile Durkheim juga berpendapat bahwa ada dua macam kesadaran, yaitu kesadaran kolektif atau collective consciousness dan kesadaran individual atau individual consciousness. Kesadaran kolektif masih dibagi menjadi dua, yaitu bersifat eksterior dan constraint. Eksterior berarti kesadaran kolektif yang berada di luar individu, manusia, dan masuk ke individu tersebut dalam wujud aturan moral, agama, dan lain-lain. Bersifat constraint artinya kesadaran kolektif tersebut memiliki daya paksa terhadap individu manusia dan memunculkan adanya sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar. Teori sosial modern adalah kumpulan teori-teori sosiologi yang muncul setelah periode awal perkembangan ilmu sosiologi. Teori-teori sosiologi modern memiliki persamaan penekanan, yakni bahwa keyakinan dan tindakan manusia adalah produk pengaruh sosial. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri atas bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain. Dan teori ini berpandangan salah satu bagian menjadi tidak berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian lain. Perubahan pada salah satu bagian memicu ketidakseimbangan yang berpengaruh menciptakan perubahan di bagian lain. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang memiliki kepentingan berbeda. Satu komponen akan berusaha menaklukkan komponen lain demi memenuhi kepentingan atau mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Teori konflik misalnya dikemukakan oleh Karl Marx, Ralph Nader, Jonathan Turner, dan Lewis Coser. Yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Teori ini pertama kali digunakan oleh Herbert Blumer. Teori ini memusatkan perhatian pada analisa hubungan antar individu. Setiap individu dinilai sebagai pelaku yang dapat menafsirkan, menilai, mendefinisikan, dan bertindak. 4. Teori fenomenologi. Bagi pendukung teori ini, pandangannya terbalik dari teori interaksionisme simbolik. Dalam teori ini, kenyataan sosial tidak tergantung pada makna yang diberikan oleh individu, tetapi pada kesadaran subjektif si pelaku atau daya serap pelaku terhadap realitas sosial. Yang kelima, teori etnometodologi. Teori ini adalah metode atau cara yang digunakan oleh kebanyakan orang atau masyarakat biasa dalam memaknai dunia sosialnya. Masyarakat memakai beragam cara untuk hal itu, seperti bercerita, percakapan, ungkapan, kegiatan, dan sebagainya. Yang keenam, sosiologi perilaku merupakan ilmu yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip behaviorisme dari teori ilmu psikologi kepada persoalan-persoalan sosiologis. Sosiolog yang tertarik dengan tema ini melihat adanya hubungan antara akibat perilaku dari aktor terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap perilaku aktor berikutnya. Pendukung sosiologi perilaku berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang sudah mengakibatkan perilaku tertentu akan mempengaruhi perilaku pada masa sekarang. Salah satu konsep penting dalam sosiologi perilaku ialah reinforcement yang didefinisikan sebagai ganjaran. 7. Teori pertukaran sosial.
Teori pertukaran sosial berangkat dari asumsi bahwa semua kontak antar manusia bertolak dari skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama. Dengan asumsi ini, para pendukung teori pertukaran sosial berpendapat bahwa ada begitu banyak tingkat para pendukung teori pertukaran sosial berpendapat bahwa ada begitu banyak tingkah laku yang dipertukarkan dalam kehidupan sosial.